Oke, halo semua, kembali lagi di SP Insen ya. Di video kali ini kita akan membahas materi baru untuk matematika kelas 7 tentang garis dan sudut. Jadi nanti di video berkaitan tentang garis dan sudut kita punya 3 video nantinya ya. Di video pertama ini kita akan membahas tentang hubungan dan perbandingan antar garis. Sudah siap ya? Yuk kita mulai saja materi kali ini. Yang pertama mengenai konsep tentang garis di kehidupan sehari-hari. Nah, pernah melihat seperti ini? Ya, ini adalah jembatan ya. Jembatan ini jika kita tarik sebuah garis, ini akan menghubungkan dari titik A ke titik B ataupun tujuan A ke tujuan B. Nah, ini konsep dari garis ya sebenarnya. Terus, nah ini rel kereta api. Nah, ini sebenarnya adalah tumpukan-tumpukan dari garis ya. Ini garis yang berpotongan, ada yang sejajar. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian yang seperti ini, cahaya dari sinar lampu ya kan, bersumber dari lampu kemudian dipantulkan ke atas cahayanya. Ini adalah berupa garis juga atau sinar garis ya. Sebenarnya konsep dari garis sudah kalian alami di kehidupan sehari-hari berkaitan dengan garis. Nah, setelah ini kita akan bahas lebih lanjut apa itu garis, titik, dan juga bidang. Oke, kita awali dari titik. Sebuah titik hanya dapat ditentukan letaknya, tapi tidak mempunyai panjang dan lebar, tidak mempunyai ukuran atau besaran. Jadi supaya kalian ketahui sebenarnya titik, bidang, dan juga garis itu tidak memiliki pengertian yang spesifik. Dia hanya bisa digambarkan ya. Contohnya seperti ini. Di titik dapat digambarkan dengan memakai tanda noktah. Sebuah titik dinotasikan atau diberi nama dengan huruf kapital, misalnya titik A ini, titik B, titik C, dan sebagainya. Ingat, kalau menentukan suatu titik dengan noktah seperti ini saja. Kemudian untuk menamainya cukup gunakan huruf kapital. Ini B, kemudian C, kemudian D, dan E. Huruf kapital ya. Itu berkaitan dengan titik. Selanjutnya garis. Adapun garis direpresentasikan oleh suatu garis lurus dengan 2 tanda panah di setiap ujungnya yang mengindikasikan bahwa garis tersebut panjangnya tak terbatas. Makanya ada tanda panah di ujung-ujungnya ya. Sebuah garis dapat dinotasikan dengan huruf kecil, misalkan garis K, L, M, dan garis N dan sebagainya. Contohnya ini ya. Ini disimbolkan dengan garis G, atau bisa juga kita sebutkan titik-titik di dalam garis ini ya, yaitu kita sebut dengan garis RS juga bisa. Contoh lainnya, misalnya ini ada sebuah garis, ada titik di dalamnya, namanya adalah CD, berarti kita bisa sebut ini garis CD, atau kita beri nama dengan huruf kecil, yaitu ini garis M. Kemudian contoh lain, ini garis EF, atau bisa kita namai juga dengan garis N ya. Ingat, tanda panah harus berada di luar dari titik ini, karena itu yang dinamakan konsep garis. Kata kuncinya adalah panjangnya tak terbatas, itu namanya garis ya. Beberapa sifat-sifat dari garis. Melalui 2 titik hanya dapat dibuat 1 garis. Contohnya ini, titik C dan D hanya bisa dibuat 1 garis saja. Jelas. Garis AB adalah jarak terdekat dari titik A ke B. Ya, misalnya kita ganti saja ini A, ini B, pasti jarak terdekatnya itu kita simbolkan dengan garis. Kemudian suatu garis dapat diperpanjang secara tak terbatas kedua arahnya. Makanya disimbolkan dengan arah panah ini. Nah, kemudian pernah juga kalian membaca ya, ada yang mengatakan garis, ruas garis, kemudian sinar garis. Kira-kira di ketiga gambar ini yang manakah berkaitan dengan itu? Terus apa perbedaannya? Konsep ini harus kalian pahami ya, sehingga nanti tidak salah konsep. Sudah? Yang pertama ini disebut garis AB. Disimbolkan dengan AB yang ada tanda strip di atasnya dengan panah di ujung-ujungnya. Garis AB. Berarti ini mengindikasikan bahwa panjangnya bisa diperpanjang ke B ke kanan dan juga ke A ke kiri. Itu garis. Terus yang gambar kedua ini disebut ruas garis.
Perbedaannya, titik-titiknya berada di ujung dari garis itu, sehingga panjangnya terbatas. Ini bisa diukur panjangnya. Itu disebut garis. Makanya garis itu di atasnya adalah strip saja, tidak isi arah. Terus kalau sinar garis, berarti mempunyai pangkal, tapi tidak mempunyai ujung, hanya arahnya saja. A ke B, berarti dari B terus bisa diperpanjang ke kanan. Ke kiri tidak ya, karena pangkalnya di A. Nah, ini harus dibedakan ya, garis, ruas garis, dan juga sinar garis, sehingga nanti tidak salah ya menyebutkan. Sudah? Kita lanjut ke bidang. Ya, contohnya seperti ini bidang. Ya, bidang datar merupakan suatu daerah yang panjang dan lebarnya tak terbatas. Sebenarnya bidang ini tidak hanya bentuknya seperti ini ya, itu bisa saja diperpanjang dan diperlebar karena tak terbatas. Tapi kita representasikan bentuknya seperti ini. Sebuah bidang dapat dinotasikan dengan alfa, ini tanda beta, kemudian ini tanda gamma, delta, dan sebagainya. Atau bisa juga dinotasikan dengan titik pada bidang tersebut, seperti ini. Biasanya untuk penamaan bidang berada di pojok seperti ini. Berarti ini namanya bidang alfa, atau bisa juga kita sebut sebagai bidang KLM, karena KLM ini berada di bidang alfa ini. Contoh lain lagi, nah ini bisa kita sebut sebagai bidang beta. Terus contoh yang selanjutnya, nah ini bisa kita sebut sebagai bidang delta atau bidang ABCD. Sudah, tergantung kalian menamainya seperti apa. Ingat, kalau menamai bidang itu dengan simbol-simbol ini atau huruf kapital. Sudah, sehingga kalian bisa membedakan ya dari titik, garis, dan juga bidang. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kolinier dan koplanar. Nah, di video awal seperti biasa saya tekankan beberapa istilah dan juga pengertian, sehingga nantinya tidak salah konsep ya. Seperti ini. Titik A dan B berada pada garis L. Ya. Ini yang disebut sebagai kolinier. Ya, titik-titik yang segaris. Terus kalau titik-titik yang sebidang, contohnya titik C dan D pada bidang beta, ini namanya koplanar. Nanti ketika ada soal ataupun ada pernyataan yang menyebutkan titik E dan F adalah kolinier atau dua buah titik kolinier, sehingga kalian paham, oh berarti dua titik itu berada pada satu garis yang sama. Begitu pula untuk koplanar. Ya, kita hanya belajar pengertian terkait dengan ini. Sudah? Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang kedudukan dua buah garis. Yang pertama, dua buah garis yang berhimpit. Itu terjadi apabila kedua garis tersebut terletak pada satu garis lurus, sehingga hanya terlihat satu garis lurus saja. Ya, contohnya seperti ini. Garis I dan garis J. Itu kata lainnya adalah menumpuk. Itu namanya berhimpit. Ya. Kemudian kedudukan yang selanjutnya ada namanya dua garis yang bersilangan. Apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan ketika diperpanjang. Contohnya terletak pada bangun berikut ini, ya. Bangun berikut ini, kemudian garis yang bersilangan yang mana? Ini garis yang hijau dan juga garis yang merah. Ketika dilihat dari atas kan terlihat berpotongan. Ternyata kalau kita lihat dari depan, ini adalah garis yang tidak berpotongan. Tapi ketika diperpanjang tidak akan bertemu. Ini namanya bersilangan. Sudah? Kita lanjutkan ya. Kedudukan yang selanjutnya yang ketiga adalah kedudukan dua garis yang sejajar. Nah, kalau yang namanya sejajar ya seperti ini, terletak pada bidang yang sama. Bidang datar dan tidak akan bertemu atau berpotongan ketika garis tersebut diperpanjang. Itu yang namanya dua garis yang sejajar. Sampai tak terhingga pun diperpanjang, ini tidak akan bertemu G dan H. Kedua garis ini dekat tapi tidak akan bertemu dan dinotasikan dengan G sejajar dengan garis H. Dua garis miring ini artinya sejajar. Nah, ada beberapa hal yang perlu ditekankan ya untuk garis yang sejajar. Contohnya ini, melalui titik K, ya ini ada titik K, ini ada garis A. Di luar garis A hanya dapat dibuat tepat satu garis yang sejajar dengan A, yaitu garis B. Ya, karena kita mau buat garis sejajar, berarti kita tarik dari K, berarti hanya ada satu saja. Terus, sifat yang kedua,
Jika garis C memotong garis A dan A sejajar B, ya ini garis A dan B sejajar kemudian dipotong oleh garis C, maka garis C kan pasti akan memotong garis B. Sudah jelas ya. Kemudian sifat yang ketiga ini perlu diingat, jika garis A sejajar dengan B, A sejajar dengan B, kemudian B sejajar dengan C, ya sudah pasti A pasti sejajar dengan C. Sudah ya, itu untuk berkaitan dengan kedudukan dua buah garis yang sejajar. Ingat, kalau dua buah garis ada tanda panah tengahnya seperti ini, berarti itu menandakan dua garis itu sejajar. Kedudukan yang terakhir ya berpotongan. Dua buah garis berpotongan apabila kedua garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Artinya kedua garis tersebut akan bertemu jika diperpanjang. Ya, dinotasikan dengan AXB atau A kali B, itu artinya A berpotongan dengan B, kemudian M berpotongan dengan N. Jika perpotongan dua garis tersebut membentuk sudut 90 derajat, maka itu yang dinamakan berpotongan tegak lurus. Dinotasikan dengan Q, berpotongan tegak lurus dengan R. Contohnya ini. Ya. Gambar yang pertama ini adalah perpotongan garis A dan B. Kenapa bisa dibilang berpotongan? Karena ketika diperpanjang A dan B pasti akan bertemu kan pada satu titik. Itu yang namanya perpotongan atau berpotongan. Terus untuk gambar kedua sudah pasti ya, titik potongnya ya ini. Dimana kedua garis tersebut bertemu, itu yang dinamakan titik potongnya. Terus yang ketiga, nah kalau tegak lurus seperti ini yang dinamakan perpotongan tegak lurus, disimbolkan dengan huruf T tapi terbalik. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal 1 karena tadi sudah belajar teori saja ya. Nah, ada gambar seperti ini, bentuklah sebanyak mungkin garis sejajar dari titik-titik yang diberikan pada grafik ini. Nah, kita buat ya. Misalnya, garis sejajar yang pertama yang bisa kita buat adalah garis CA ya atau AC itu dengan garis FB. Itu sejajar ya. Lihat ini. Ketika diperpanjang tidak akan bertemu. Terus garis yang lain yang bisa dibuat ya garis BC ya, misalnya ini ditarik ya BC, dan juga garis ED ya sudah pasti sejajar itu. Garis lain ya kalian tunjukkan sendiri. Intinya ketika diperpanjang terus tidak akan bertemu kedua garis itu yang dinamakan sejajar. Sudah ya. Contoh soal yang kedua. Nah, ada garis pada suatu bidang seperti ini. Sebutkan garis-garis yang sejajar. Kemudian yang B, sebutkan garis-garis yang berpotongan. Kita jawab, kira-kira dari gambar ini yang mana saja garis yang sejajar? Iya, benar sekali. Yang pertama adalah garis Q sejajar dengan garis S. Kita simbolkan dengan Q sejajar S. Terus garis P sejajar dengan garis M. Benar sekali. Ada lagi yang lain? Tidak ada ya, berarti hanya itu saja garis yang sejajar. Ketika diperpanjang tidak akan bertemu. Terus untuk garis yang berpotongan, ini tidak ada yang berpotongan, berarti tidak ada jawabannya. Salah. Konsep garis itu bisa diperpanjang terus sampai kedua garis itu bertemu, sehingga pertemuannya itu dinamakan titik potong, sehingga kedua garis itu namanya garis yang berpotongan. Garis-garis yang berpotongan adalah garis-garis selain garis yang sejajar pada gambar ini. Berarti di luar garis Q dan S dan juga garis P dan M. Ya. Karena ingat konsep dari garis itu bisa diperpanjang sampai tak terbatas. Berarti salah satu contohnya adalah garis P dan Q. P dan Q. Ketika diperpanjang P-nya ya pasti ketemu dengan Q. Kemudian P dan S sama juga. Garis Q dan M, Q dan N, R dan M, S dan M, garis M dan N. Dan kalian bisa menentukan garis-garis yang lainnya pada gambar ini. Mudah kan ya? Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Nah, tulislah semua pasangan garis yang sejajar pada gambar ini. Kira-kira yang mana garisnya sejajar? Iya, benar sekali. Ya, garis sejajar itu adalah AB sejajar dengan DE. Terus garis BE sejajar dengan AD. AD yang ini ya. Terus garis BC yang ini
sejajar dengan EF. Ya, benar sekali. Kemudian garis AC yang ini sejajar dengan garis DF. Terus garis CF yang ini ya, paling atas pasti sejajar dengan BE. Terakhir garis DA juga sejajar dengan garis FC ya, atau CF. Terus untuk garis yang berpotongan, berarti di luar garis itu pasti berpotongan karena ini bertemu di titik tertentu. Mudah ya. Oke, kita lanjutkan ke perbandingan ruas garis. Ada gambar seperti ini ya, karena nanti ada beberapa bagian dari bangun ini yang tidak diketahui panjangnya, sehingga kita selesaikan dengan perbandingan ruas garis. Ingat ya, kalau ada model seperti ini, bahwa garis ED itu sejajar dengan garis BC ya. Kemudian perbandingan yang pertama bisa kita dapatkan berarti AB, A ke B jauh ya, berbanding E ke B itu akan sama dengan artinya A ke C ya, sama-sama jauh, berbanding D ke C. Jadi kalian bisa tentukan panjangnya. Terus yang kedua, AE, yang ini A ke E per A ke B ya, yang pendek dulu per yang panjang, yang di bawah juga sama. Berarti AD berbanding AC yang panjang. Terus yang ketiga, kita balik, kita pangkalnya di B, berarti BE berbanding EA itu sama artinya dengan CD berbanding DA. Nah, kalian harus tentukan di mana memulai dan di mana mengakhiri. Di bagian yang lainnya juga harus sama, di mana memulai, di mana mengakhiri. Oke, yang keempat, BE. Di BE berbanding BA, itu yang pendek berbanding yang panjang, itu akan sama artinya dengan CD berbanding CA. Nah, bagaimana untuk panjang ED dan BC? Nah, kita bandingkan dari ketiga ini. Ada 3 cara. Bisa dengan AE per AB, pendek per panjang, itu sama artinya dengan AD per AC. Ini ya. Itu akan sama artinya dengan ED per BC. Nanti di contoh soal kalian akan paham maksud dari perbandingan ini. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang keempat. Ada gambar seperti ini ya. Ruas garis ABC. Diketahui panjang AC itu 16, perbandingan AB berbanding BC itu 3 berbanding 1. Tentukan panjang dari AB dan juga BC. Ya, kalau AC diketahui 16. Jadi kita buat diketahui, kemudian karena perbandingan AB dan BC 3 berbanding 1, sehingga penjumlahan perbandingannya adalah 4. Karena dari ini kita bisa tahu panjang masing-masing ruas garisnya. Yang pertama, ruas garis AB itu perbandingannya 3, berarti kita dapatkan 3/4 kali panjang keseluruhan. Jadi 3/4 kali 16, sisa 4 sama 16 sama-sama dibagi 4, ini hasilnya 4, berarti 3 kali 4 yaitu 12 cm. Kemudian untuk panjang AC itu 16, kemudian panjang AB 12, berarti panjang BC tinggal dikurangkan 16 kurang 12, berarti panjangnya adalah 4. Atau bisa kita cari dengan cara yang sama, berarti karena panjang di perbandingan BC itu adalah 1, berarti 1/4 kali AC, 1/4 kali 16, yaitu jawabannya adalah 1 kali 4, yaitu 4 cm. Sehingga sama ya. Contoh soal 5. Tentukan nilai P dari gambar di samping. Ya. Jadi ini AD itu 3, kemudian DC 9, kemudian CE itu 12 cm, EB itu yang ditanya, panjangnya adalah P. Nah, ini ingat segitiga di slide sebelumnya, tapi ini diputar ya, pasti ada bagian yang sejajar. Nah, untuk mencari panjang P, berarti kita perlu menggunakan perbandingan segitiga. Itu kita bandingkan CD berbanding DA ya, ingat yang ini berbanding yang ini. Kalau kita ambil yang di kanan juga sama, berarti CE berbanding EB, jangan berbanding CB ya. Kita gunakan perbandingan yang sama antara kiri dan kanan dari bangun ini. Tinggal kita substitusikan, 9/3 sama dengan 12/P.
karena panjang EB itu P. Kemudian kalau ada bentuk seperti ini dikali silang, 9 kali P, kemudian 3 kali 12. 9 kali P, 9P, 3 kali 12 adalah 36. Berarti kita dapat P-nya itu adalah 36 dibagi 9, yaitu 4 cm. Berarti panjang EB adalah 4 cm. Contoh soal yang ke-6, sekaligus contoh soal yang terakhir. Tentukan nilai dari X. Berarti panjang ini kita cari. Nah, ini baru segitiganya sama seperti di slide sebelumnya, ya, di contohnya. Hanya saja di sini tidak diberikan titik-titiknya apa saja, di mana A, B, C, atau D. Tapi jangan bingung ya, tinggal kalian gunakan saja langsung angka-angka ini atau bilangan-bilangannya. Ya, jadi kita selesaikan dengan perbandingan ruas garis seperti yang tadi. Nah, berarti 6/4 sama dengan 3/X. Jadi dikali silang 6 kali X sama dengan 3 kali 4. 3 kali 4 12, 12 bagi 6 adalah 2 cm. Loh, ini segini kan 3 cm. Kok ini lebih panjang, malah panjangnya 2 cm? Kira-kira bagaimana? Ternyata ini salah, ya, konsepnya salah. Bukan seperti itu, ya. Masa ini 3 cm, ini 2 cm, sehingga cara ini salah. Yang benar itu kalian gunakan perbandingan ini 6 cm per dari pangkal ke jauh, ya, berarti 6 tambah 4, jangan langsung 4 cm, karena kita lihat segitiga ini, segitiga yang kecil, kemudian yang ini juga segitiga yang besar. X itu kan segitiga yang besar punya, sehingga sisi-sisinya juga dibandingkan, yang kecil berbanding yang besar, kemudian ini juga alas yang kecil, alas yang besar. Ini 3, ini X. Sehingga ada sedikit perubahan, jadinya 6/6 tambah 4. Ya, sama dengan 3/X. 6 tambah 4 itu 10, berarti 6 kali X, 6X, 3 kali 10 yaitu 30. Jadinya X sama dengan 30 dibagi 6. Jawabannya adalah 5 cm. Berarti nilai dari X ini adalah 5 cm, sehingga benar. Nah, yang seperti ini yang perlu saya tekankan, jangan sampai terpaku perbandingannya pasti sama. Tidak ya, disesuaikan dengan slide sebelumnya. Perbandingan yang mana dengan yang mana. Sudah? Sekian dulu untuk video kita kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.